Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang salah satu silangan Bapak Gregory Garnadi Hambali yang sampai sekarang tuh banyak sekali digadang-gadang dimiliki, yakni aglonema Golden Hope. Saya membeli Golden Hope itu 7 bulan yang lalu, tetapi sekarang dari 1 pot, kini saya punya 3 pot. Banyak yang bertanya pada saya, Mas, kenapa aglonema Golden Hope itu sampai sekarang harganya masih mahal, Mas? Nah, ini tak lepas dari jumlah atau populasi yang ada di Indonesia ya. Aglonema Golden Hope sendiri memang pertama adalah aglonema yang banyak diminati, banyak orang yang pengen memiliki. Lalu dari populasinya memang sedikit, jadi tidak heran kalau harganya masih mahal. Jadi kisaran per daunnya itu 3,5 juta ke atas lah, itu per daunnya. Nah, aglonema Golden Hope sendiri itu disilangkan Bapak Greg Hambali itu sudah cukup lama. Silangannya dari Comutatum Vartricolor, yakni aglonema asal Filipina ya, disilangkan dengan Stenophyllum. Nah, menghasilkan prekursor. Prekursor atau F1 ini kemudian baru disilangkan kembali dengan Seroja atau Rotundum Aceh. Nah, dari inilah menghasilkan sosok aglonema Golden Hope yang menawan. Kalau dilihat dari induknya itu kan, loh kok justru nggak kelihatan Stenophyllumnya, nggak kelihatan Comutatumnya ya, malah rotundumnya itu kental ya. Nah, ini kehebatannya rotundum. Rotundum itu kalau Pak Greg tuh menjadi ibaratnya menjadi pemberi garam atau pemberi rasa pada masakan. Kalau di aglonema seperti itu, dia itu mampu memberikan corak dan karakteristik yang unik pada aglonema silangan atau hibrida yang dihasilkan dari persilangannya tersebut. Nama Golden Hope diberikan oleh sahabat Bapak Greg Hambali, yakni Mr. Tan Ji-hu. Tan Ji-hu ini adalah tokoh di Singapura. Dulu dia adalah seorang presiden Gardening Society, jadi suatu organisasi yang tanam-menanam kelas atas ya. Pokoknya orang-orang yang memang memiliki hobi yang sama dalam berkebun. Nah, namanya ini memang keren, Golden Hope, harapan emas. Dan bahkan memberikan harapan tingkat tinggi ya untuk kita ya. Kita melihatnya itu seperti kita, wah memang indah sekali tanaman ini. Dan memberikan kita semangat untuk pengen merawatnya lebih bagus dan lebih optimal. Dalam waktu 7 bulan, saya berhasil merawat Golden Hope dari 1 pot, ya kan, menjadi 3 pot. Apa saja treatmentnya? Coba kita ikuti perjalanannya dari saya pertama kali unboxing, lalu apa yang saya lakukan, dan sampai terakhir treatment yang saya lakukan hingga aglonema Golden Hope ini menjadi 3 pot. Buka ya. Wow, ini dia. Cantik banget. Oke. Aglonema ini sudah cukup sehat, sudah beradaptasi di cuaca Singapuran, sudah beradaptasi dengan sirkulasi udara yang ada di kandang kecilnya Rehman Vlog ini. Sudah saatnya untuk di-repotting. Yuk, kita buka ya. Kita bongkar dulu pelan-pelan.
Ntar ya, saya bongkar dulu ya. Karena harganya segitu, saya kayaknya kok agak-agak merinding gimana gitu mau bongkar ya. Ya, sehat-sehat ya. Oke. Kita lihat. Oh, akarnya bagus. Mencengkram kuat media nih. Ya, rekamnya dulu. Hijau-hijau. Nah, ini warna akarnya hijau karena potnya putih ya. Biasanya pot putih itu dia masih tembus cahaya, sehingga kalau akar yang kena sinar matahari itu akarnya akan menghijau. Nah, seperti ini, apalagi kalau potnya transparan ya kan. Saya bersihkan dulu. Nah, ini saya akan potong ya akar-akar yang coklat ini. Ya, ini nanti daripada dirontokkan secara alami, saya bantu. Saya gunting pelan-pelan. Nah, guntingnya sudah saya sterilkan. Kali ini saya akan membersihkannya menggunakan neem oil. Neem oil itu adalah insektisida organik. Jadi dia menghilangkan hama berat dan mengkilapkan daun. Jadi sekalian ya, mengkilapkan daun. Takarannya 3-7 tetes per 500 ml. Sudah saya siapkan airnya, tinggal tiriskan. Ini pelan-pelan nih. Ini dia titik-titik hitam seperti ini ya, harus dihilangkan. Ini yang sudah terlalu lama sedot jadinya menguning gini. Saya sedang mengelap 5 juta ini. Makanya harus hati-hati. Oke. Nah, neem oil ini buatan RJ37 ini organik ya. Bagi penyuka yang organik cocok. Yang sudah mulai mengurangi kimiawi gunakan neem oil RJ37. Belakang sini. Pelan-pelan. Embun jelaganya kelihatan sekali. Ini sudah saya cuci bersih, saya bersihkan semua sampai sela-sela. Sudah dibersihkan, sudah seger, daunnya juga makin mengkilap. Kemudian akarnya siap ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah perendaman. Perendamannya saya menggunakan larutan vitamin B1 Lakona RJ37 ya, saya memakai itu. Tujuannya untuk pertama anti stres. Yang dulunya stres ya perjalanan, lalu terbentur-bentur dan sebagainya, dengan ini bisa pulih lagi. Yang layu nanti jadi seger lagi, jadi membantu metabolisme dalam tubuh tanaman. Ini saya menggunakan takaran 2 ml per 1 liter air. Selain vitamin B1, tidak lupa saya mencampurkan dengan bakterisida, fungisida RJ37. Fungsinya untuk mencegah ya nanti serangan bakteri dan jamur. Takarannya 3-7 tetes per 500 ml.
kita lakukan perendaman minimal 1 jam ya, antara 1 jam sampai 2 jam, biar tanaman segar siap ditanam. Baik. Ini sudah 2 jam, saatnya kita tanam. Saya menggunakan pot ukuran 15 ya. Ini namanya produksi green leaf. Bentar, green leaf ya. Nah, lubangnya banyak. Ini recommended banget. Saya paling suka menggunakan pot ini. Saya menggunakan media tanam 7 bahan. Jangan lupa ditaburi neem cake. Tidak lupa diberi pupuk lambat larut osmocote. Saya menggunakan yang komposisi seimbang 13-13-13. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirena Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Setelah ditanam jangan lupa disiram sampai ngocor. Tujuannya apa? Supaya media tanam menempel kuat di akar, benar nempel ya. Tuh, media tanam 7 bahan itu poros banget ya. Jadi tuh, disiram langsung bebas hambatan, air ngocor di bawah. Setelah 4 bulan saya lakukan repotting ya. Saya tanam itu agak menggunung gini ya. Saya tutupkan di sini agak penuh dan akhirnya tumbuh akar-akar. Akar-akarnya keluar di sini. Dan ini karena akarnya sudah pada naik ya, nanti bisa dilakukan culik induk. Sekarang kita cek dulu akarnya. Kita cek akarnya dengan menghilangkan media tanam yang ada di atas, pelan-pelan ya. Ini memang sengaja ditanam dengan media tanamnya agak menggunung gitu ya. Nah, ini akarnya sudah bagus. Nah, sudah dikorek karena banyak, putih, bersih, sehat ya, kondisinya juga sehat, siap dilakukan culik induk. Sekarang kita pilih titik potong yang tepat, nanti disisakan beberapa daun pancing untuk bonggol bawah. Nah, teman-teman ini harus presisi ya, karena saya akan menyisakan 3 daun, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini harus di bawah akar ini, tapi di atas ini.
Yes. Oke. Wow. Kita cek. Ini akarnya bagus. Banyak ya. Putih, bersih. Ini juga kondisinya. Bagus. Proses selanjutnya adalah perendaman di larutan Neostarter RJ37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Ini kondisinya ya. Ini daunnya, akarnya baik-baik saja, kita masukkan. Oke. Berikutnya ini bekas lukanya, kita usap dulu gunakan lalu ditutup lukanya menggunakan salep Cambium RJ37. Oles tipis saja. Kita tunggu kering. Setelah kering nanti bisa ditambahin media tanamnya di sini ya. Nah, saatnya kita angkat. Ini rendamnya itu rencananya cuma 1 jam, tapi ternyata realisasinya 1 hari. Oke, kita angkat pelan-pelan ya. Bagaimana kondisinya setelah direndam di larutan Neostarter? Keras ya, aman. Kalau tanamannya sehat, aman-aman saja. Ini lendirnya saya hilangkan dulu. Bantu keringkan menggunakan tisu. Berikutnya ditutup lukanya pakai salep Cambium RJ37. Ini yang biasa saya lakukan ya. Oles tipis saja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kering, benar-benar kering. Salep Cambium RJ37 ini nantinya dia menutup luka dan mencegah infeksi. Nah, kita cek dulu ya, sudah kering ya. Kita tanam. Yang paling bawah saya menggunakan media tanam 2 bahan saja, yakni pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1. Kalau teman-teman nggak ada ya pakai langsung 7 bahan bisa. Ini cuma pas ada dan ya lebih lebih aman lah. Taburi neem cake, pestisida organik. Setelah di bawah media tanam pasir malang sekam bakar, kita yang bagian atas adalah pakai media tanam 7 bahan, media tanam premium. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ada di episode 78, 173, dan 258. Kalau teman-teman nggak bisa bikin sendiri atau sibuk, bisa beli langsung di Kirina Nursery. Link-linknya ada di kolom deskripsi. Kita taruh Osmocote ini pupuk slow release dengan perbandingan 13-13-13. Jadi nitrogennya 13, fosfornya 13, dan kaliumnya 13, seimbang ya. Oke, tuh tampak dari atas sempurna, menawan. Jadi teman-teman kalau yang benar seperti ini, potnya itu nggak kelihatan dari atas. Kalau dilihat dari atas berarti itu sudah tepat. Nah, penanamannya juga presisinya. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee,
Lazada atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Berikutnya kita ke bonggol bawah yang dipotong ya. Nah, ini sudah kering, langsung kita kasih media tanam 2 bahan tadi, pasir malang dan sekam bakar. Ditutup dulu lukanya. Setelah itu baru media tanam 7 bahan. Tuh lihat akarnya itu tadi kan udah muncul tuh. Jadi dikasih media tanam 7 bahan. Media tanam 7 bahan ini bagus banget ya. Akarnya cepat merangsang pertumbuhan akar lah. Akarnya cepat gondrong. Kita siram. Pastikan siramnya itu merata dan sampai ngocor. Alias air sampai kotos-kotos di bawah ya. Teman-teman, ini Golden Hope saya daunnya makin besar ya, 2. Nah ini saya lihat tunasnya ya masih tumbuh semakin tinggi ya, tapi kurang maksimal menurut saya. Saya akan mengecek kondisi tanaman ini memungkinkan nggak untuk dilakukan pisah. Ini saya cek sekilas dulu. Ini ada 2 akar ya, 1 sama 2. Berarti ini saya pisah, menyertakan 2 akar itu, cuman hanya dikorek gini. Akarnya 1 dan 2. Ini yang ada di batang utamanya ini tuh ada 1 dan 2. Nah ini ternyata memang ada 1 tunas lagi nih di sini. Jadi memang ini perlu dipisah supaya tunasnya bisa naik dengan lebih optimal. Nah ini saya harus hati-hati, jangan sampai melukai mata tunas. Tapi saya bisa memisah ini yang dengan membawa 2 akar. Berhasil teman-teman, tinggal saya pisahkan. Nah oke, ini dia. Jadi memang saya miringkan, ini bersih, tidak melukai mata tunas. Ada mata tunas ini juga masih mengikutkan batang. Nah ini saya rendam dulu di larutan Neostarter RC37 ya. Nah ini sudah saya cuci, sekarang dimasukkan ke larutan Neostarter RC37. Bekas irisan agak basah kita keringkan dengan tisu sebelum ditutup lukanya menggunakan salep kambium. Dah, ditutup lukanya dengan salep kambium RC37. Tipis saja, tunggu kering. Nah, nanti setelah kering bisa ditutup dengan media tanam. Nah ini setelah direndam selama 1 jam. Nah, kita angkat ya. Setelah diangkat, kita keringkan supaya mudah dan cepat kering menggunakan tisu kering. Kita tempel-tempel saja sampai benar-benar kering. Nah, setelah itu bagian luka irisnya dioles
pakai salep kambium RJ37. Ini dia. Maaf ya, salep kambiumnya bener-bener udah apa ya, nggak berbentuk. Stikernya udah kotor. Ini karena memang lama banget ya saya gunakan. Jadi ini membuktikan sebenarnya salep kambium itu awet, bisa digunakan sampai lama, nggak habis-habis. Olesnya tipis saja seperti ini. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, di bagian ini yang kita tumbuhkan akarnya, nanti kita oles salep rufik seperti ini. Saat ini memang masih dibantu bonggol indukannya tadi ya, saya ikutkan ya teman-teman. Nanti kalau sudah memungkinkan untuk dilepas, saya menanam full menggunakan media tanam 7 bahan. Sebenarnya kalau ada 2 bahan ya 2 bahan, ini pas nggak ada ya saya gunakan langsung aja 7 bahan, aman-aman aja kok. Saya juga biasa menggunakan langsung 7 bahan. Lalu tidak lupa ditaburi Osmocote 13-13-13, komposisi seimbang. Jadi teman-teman, kalau di bagian luka potong itu memang alangkah baiknya menggunakan 2 bahan. Tapi ada yang bertanya, Mas kok ini langsung 7 bahan? Ya nggak apa-apa, ini pas, berarti pas stoknya saya itu habis. Saya itu pas ada aja kok. Pas adanya 7 bahan ya langsung 7 bahan. Pas 2 bahan habis ya udah. Karena kalau 7 bahan itu pasti punya stoknya ya. Oke, ini ada tunas yang masih kecil. Teman-teman, kadang-kadang tunas ini bisa naik, kadang enggak ya, tapi kita berharap supaya bisa naik dengan baik. Kita tutup langsung. Nah, biasanya ditutup dulu menggunakan 2 bahan, ini langsung 7 bahan. Pastikan dulu sebelum ditutup salep kambiumnya kering ya teman-teman. Seperti ini. Nah, tidak lupa dengan neem cake, insektisida organik, dan Osmocote. Kita siram sampai ngocor, bener-bener ngocor. Benar, air itu netes-netes ya sampai bawah. Tujuannya media tanamnya nempel kuat dan akar serta batangnya tanamannya segera beradaptasi dengan media tanam yang baru. Ini juga kita siram sampai benar-benar netes-netes ke bawah. Nah, selesai. Itu tadi ya teman-teman, bagaimana proses yang saya lakukan, mulai dari unboxing, adaptasi, repotting, lalu setelah memungkinkan untuk saya lakukan culik induk, saya culik induk, ya kan. Berhasil muncul 2 tunas, kemudian saya sepeli. Bagaimana hasilnya? Kita cek ya. Ini dia indukannya. Nah, ini kondisi Golden Hope saat ini, yakni pada tanggal 28 Juli 2022. Ya kan, tentu teman-teman bisa membedakan antara yang kondisi sekarang dan 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu ada di sini ya. Dari besarnya beda, dari coraknya beda. Kalau dulu dominan warna hijau, semburat-semburat merahnya sudah kelihatan di sini. Ya kan? Berarti memang aglonema ini cocok dirawat menggunakan media tanam 7 bahan. 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riemann Vlog. Ya kan? Ini seperti ini. Ini saya menggunakan media tanam 7 bahan teman-teman. Ini indukannya, lalu bagaimana dengan anakannya? Anakannya sudah muncul 2 daun. Ini dia. Ini pot kedua ya. Pot pertama, pot kedua. Ini saya pisah pada tanggal 25 Juni 2022. Sekarang 28 Juli.
ya sekitar 1 bulan lebih dikit ya. Ini 2 daun, dan kondisi yang saya pisah pada tanggal 25 Juni seperti ini. Taringnya makin naik ya, taringnya makin naik dan kondisinya segar, tidak ada tanda-tanda busuk. Nah, semoga berikutnya makin tumbuh cantik. Nah, ini ada satu tambahan informasi ya teman-teman yang saya bagikan. Jadi kadang anakan aglonema ini satu dengan yang lain tuh sangat-sangat mirip, dan itu sering dimanfaatkan untuk pemalsuan ID. Ada yang menjual dikatakan anakan golden hope, ternyata bukan, ya kan? Nah, kali ini saya punya yang mirip sekali dengan golden hope. Sekarang kita lihat di sini. Ini golden hope, sementara ini Pride of Sumatra. Memang kalau yang sudah paham ID akan tahu ya bedanya ya. Ini memang garis-garisnya lebih lebar, sementara ini lebih rapat. Tetapi dari corak sekilas saja, kalau ada orang mengatakan, nah ini golden hope mau nggak? Gitu kan. Kemungkinan besar bisa mau. Coba kita bandingkan dengan yang besar. Yang besar ini jelas sudah ada bedanya dari bentuk daunnya, coraknya, dan sebagainya. Tetapi kalau dari anakannya kan jauh ya. Meskipun garis-garisnya ini rapat, tetapi dari bentuk daun itu belum terlalu sempurna. Itulah kalau yang namanya anakan itu tidak melulu bisa mewarisi persis langsung dari indukannya. Seperti ini bentuknya masih belum sempurna, sementara kalau ini sudah memperlihatkan hal itu. Nah, beberapa kasus itu diperlihatkan kalau yang mau lakukan pemalsuan ID itu biasanya dipakai ya, kalau nggak rotundum itu Pride of Sumatra. Ini adalah Pride of Sumatra POS ya, Desember 2021. Nah, ini aglonema Pride of Sumatra. Dan memang ada beberapa anakan golden hope itu yang garis-garisnya itu juga tidak terlalu rapat, ada yang jarang-jarang juga. Makanya teman-teman perlu hati-hati. Bagaimana Mas untuk mengetahui itu asli atau palsu? Ya tentu kita sebaiknya harus beli dari nursery yang kredibel, yang terpercaya. Kita harus tahu-tahu benar. Nursery ini berani menjamin, wah ini kalau misalnya misalnya bukan golden hope bisa dikembalikan, nanti akan, nah itu perlu direkam untuk menjadi bukti. Beliau ngomong apa, direkam jadi bukti, sehingga nanti ketika berbeda, tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, itu bisa menjadi bukti untuk menuntut. Nah ini sekilas mirip ya dengan aglonema golden hope. Kalau ini aglonema Pride of Sumatra yang agak mirip ya, tapi yang biasanya sering digunakan oleh para penipu itu menggunakan varian ID Queen of Siam. Jadi teman-teman coba nanti searching di Google, Queen of Siam itu memang kalau masih anakan tuh identik dan sering digunakan untuk menipu ID, dikatakan sebagai aglonema golden hope. Nah, ini teman-teman golden hope yang saya rawat dengan perawatan ala Riman Vlog. Mulai dari bagaimana saya reporting, bagaimana saya melakukan angkat induk atau culik induk, lalu saya pisah anakan dengan tunasnya. Semua saya paparkan di video-video saya di Riman Vlog. Semoga hal ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman untuk berani mencoba, berani bertani aglonema. Kalau yang saya lakukan untuk golden hope ini memang bukan cara yang ekstrim ya, alias cara yang aman, karena memang varian ini harganya sangat mahal. Dan selain beberapa obat yang saya gunakan itu menggunakan merek RJ37, media tanam 7 bahan sangat cocok untuk golden hope. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.